memberikan definisi atau mencari definisi hukum itu membutuhkan suatu pemahaman yang agak beragam dia. Itu sebabnya ada sebuah ucapan bahwa kalau engkau tanya 10 ahli hukum, maka akan keluar 11 definisi hukum. Itu memang menjadi sebuah keniscayaan, karena ketika memberikan definisi tentang hukum, maka itu amat bergantung kepada perspektif yang dimiliki oleh orang yang memberikan definisi hukum itu. Kalau kita tadi bicara tentang ontologi, epistemologi dan aksiologi, maka di dunia filsafat, itu kan filsafat ilmu ya. Kalau di dunia filsafat bicara tentang definisi hukum itu diakomodir dalam apa yang disebut dengan aliran. Jadi masing-masing orang akan memberikan pemahaman mereka tentang hukum tergantung kepada aliran apa yang dianutnya. Itu apanya? Itu pragmatismenya. Ya. Maka aliran hukum yang sangat terkenal dan boleh dikatakan dianut oleh banyak para ahli hukum adalah aliran hukum alam. Ya. Nah, kenapa aliran hukum alam? Karena itu hasil dari filsafat, pemikiran tentang alam. Jadi titik tolaknya adalah bahwa manusia itu adalah produk dari alam. Karena mereka sangat bergantung kepada apa yang terjadi di alam semesta. Jadi mereka mencari hukum itu berdasarkan kepada situasi yang ada di sekitar mereka. Dan yang paling dekat kepada manusia itu adalah alam semesta. Makanya kenapa aliran hukum alam ini adalah aliran yang pertama kali muncul. Ya. Banyak orang yang membicarakan tentang alam semesta. Jadi orang yang hidup di alam semesta ini bisa mencari bahwa ada hukum-hukum alam yang lahir atau yang ditetapkan dari aturan-aturan yang tidak bisa kita lepas dari alam itu sendiri. Makanya disebut dengan aliran hukum alam. Orang seperti Aristoteles, Plato, dan pada umumnya para filosof lah, itu mereka banyak bicara tentang aliran hukum alam. Nah, kalau kita bandingkan dengan hukum Islam, maka hukum Islam itu banyak dekatnya dengan hukum alam. Karena hukum alam itu adalah hukum yang terkait dengan Tuhan. Jadi Allah menciptakan alam semesta dan menjadikan manusia sebagai khalifatullah fil ardh. Maka ada rangkaian antara Allah, manusia dan alam semesta. Itu nanti kita bicarakan pada kesempatan berikutnya. Jadi yang perlu kalian didalami itu adalah persoalan hukum alam itu. Itu yang pertama. Ya. Jadi artinya manusia itu terikat dengan alam. Alamlah yang memberikan inspirasi kepada mereka di dalam memahami hukum. Nah, itu aliran yang pertama,
aliran hukum alam. Sering juga disebut dengan natural law, ya. Atau ada yang sering juga menyebutnya dengan common law. Kalau di Inggris dia sebut dengan common law, hukum orang banyak. Yang kedua, aliran hukum positivisme. Tokohnya John Austin. Ya. Itu dan kawan-kawannya lah, banyak juga. Jadi aliran hukum positif ini adalah sebuah aliran yang menyatakan bahwa hukum itu adalah a command of sovereign. A command of sovereign. Perintah dari yang tertinggi, yang berkuasa. Nah, sebenarnya hukum Islam juga agak mirip dengan di sini. Cuma bedanya apa? A command of sovereign itu di dalam realitanya adalah state, karena yang berkuasa itu